Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Alfitman MSc sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan seterusnya kepada kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman yang berada di kelas M4. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hanifah Agustiara Hayu dengan NIM 2210523062 sebagai moderator kelompok 4. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, dan kedua ada Rifki Maulana Zaldas. Selanjutnya ada Aini Rahmadani Syarid. Yang keempat ada Nadia Noverisa. Selanjutnya ada Reza Juniandayu Putri dan Genta Prawira. Di sini kami akan membacakan materi mengenai isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Materi pertama akan disampaikan oleh Bang Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan Bapak dan teman-teman semua. Nama saya Rifki Maulana Zaldas. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menganalisis hubungan antara isu-isu etika, sosial, dan politik yang diangkat oleh sistem informasi. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu etika. Jadi etika adalah merujuk ke sebuah prinsip apakah itu benar atau salah. Jadi etika ini akan mengatur bagaimana seseorang itu akan berperilaku. Terus apa sih peran sistem informasi dalam etika ini? Nah, peran teknologi informasi dalam isu-isu sosial dan etika. Jadi yang pertama dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara atau salah satu yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Yang kedua, teknologi informasi akan menghasilkan banyak manfaat di satu sisi, namun di lain sisi akan mengakibatkan terjadinya kerugian. Oke. Jadi ada 5 dimensi moral dari era reformasi. Yang pertama itu adalah hak dan kewajiban informasi. Nah, apa hak informasi yang dimiliki oleh individu dan organisasi sehubungan dengan diri mereka sendiri gitu. Jadi apa yang bisa mereka lindungi dari masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang kedua itu ada hak dan kewajiban properti seperti bagaimana cara melindungi hak kekayaan intelektual gitu dan sejenisnya. Yang ketiga itu ada akuntabilitas dan kontrol. Di sini pertanyaan adalah siapa yang akan mengontrol atau memiliki tanggung jawab untuk mengontrol sistem informasi atau kerusakan yang terjadi akibat adanya masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem informasi. Selanjutnya adalah kualitas sistem. Standar kualitas data atau sistem apa yang menjadi patokan atau benchmark bagi suatu perusahaan agar tidak terjadi etika yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada kualitas hidup. Nilai-nilai apa dalam masyarakat yang harus dilestarikan yang berkaitan dengan etika dan sosial. Next slide. Oke, bisa kita lihat dari gambar ada 5 dimensi tersebut. Ada information right and obligation, ada property right and obligation, ada system quality, ada quality of life, dan ada accountability of control. Nah, pengenalan teknologi informasi baru memiliki efek riak, mengangkat masalah etika sosial dan politik baru yang harus ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rifki. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Aini. Kepada Aini dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Aini Rahmadani Syarid dengan NIM 2210522034. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya tentang prinsip khusus untuk memandu keputusan etis. Prinsip-prinsip etis yang menjadi bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan etis
Ada 5, di antaranya adalah yang pertama konsep dasar, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keandalan. Yang pertama itu ada tanggung jawab atau responsibility. Adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa kita menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Lalu ada akuntabilitas atau ciri-ciri sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Dan terakhir ada keandalan yang merupakan probabilitas bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu pada periode waktu tertentu pula. Nah, contohnya seperti kemungkinan sepatu boots dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Dengan penerapan sebagai berikut. Yang pertama, robust design, sepatu yang didesain khusus untuk menghadapi musim dingin atau musim semi. Yang kedua, layanan garansi atau servis dengan kurun waktu dan lokasi servis yang terjangkau. Lalu yang kedua ada analisis etis. Analisis etis adalah beberapa cara menganalisis ketika dihadapkan pada situasi yang memunculkan nilai etika. Ada 5 cara untuk menganalisisnya. Yang pertama itu ada identifikasi dan gambarkan fakta yang jelas. Cari tahu siapa yang melakukan apa kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Dalam banyak kasus, kita akan terkejut dengan kesalahan dalam fakta yang dilaporkan sebelumnya, dan seringkali akan menemukan bahwa dengan langsung mengungkap fakta, membantu menemukan solusinya. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat. Masalah etika, sosial, dan politik selalu merujuk pada nilai yang lebih tinggi. Para pihak yang berselisih semua mengklaim mengejar nilai yang lebih tinggi. Sebagai contoh, studi kasus akhir bab menggambarkan 2 nilai yang bersaing, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan catatan perawat kesehatan dan kebutuhan untuk melindungi privasi individu. Yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan. Setiap masalah etika, sosial, dan politik memiliki kepemilikan lapisan dalam permainan yang memiliki minat pada hasil, yang telah berinvestasi dalam kebijakan, dan biasanya memiliki pendapat vokal. Yang keempat, identifikasi opsi yang dapat diambil secara wajar. Kita mungkin menemukan bahwa tidak ada opsi yang memenuhi semua minat yang terlibat, tetapi beberapa opsi melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang lain. Dan terakhir, identifikasi konsekuensi potensial dari opsi kita. Beberapa opsi mungkin benar secara etis, tetapi berbahaya dari sudut pandang lain. Opsi lain mungkin berfungsi dalam satu instansi, tetapi belum tentu pada instansi serupa lainnya. Yang ketiga itu ada prinsip etika kandidat, yaitu perlakuan orang lain seperti apa yang diharapkan dari orang lain. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Jika sebuah tindakan tidak tepat dilakukan secara berulang-ulang, maka tindakan ini juga tidak tepat untuk diambil. Ambillah tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar, dan asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang, kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Keempat, kode etik profesional. Kode etik adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan masyarakat umum. Kelompok profesional bertanggung jawab terhadap aturan khusus terkait profesi mereka dengan menentukan tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Dan terakhir, beberapa dilema etika di dunia nyata. Dilema etika yaitu situasi yang dihadapi di mana keputusan tentang tindakan yang tepat untuk dilakukan. Dilema etika terjadi ketika seseorang dihadapkan dengan 2 pilihan benar lawan benar. Artinya benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral terjadi ketika seseorang dihadapkan membuat keputusan antara benar dan salah untuk bertindak dengan cara tertentu melalui permohonan atau paksaan langsung. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Aini. Masuk kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Noverisa dengan NIM 2210521031. Poin pertama yang akan saya sampaikan dari dampak sistem informasi terhadap perlindungan privasi individu dan kekayaan
intelektual adalah hak informasi mengenai privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau gangguan dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Klaim privasi juga terlibat di tempat kerja. Jutaan karyawan tunduk pada pengawasan digital dan bentuk lain dari pengawasan berteknologi tinggi. Teknologi dan sistem informasi mengancam klaim individu atas privasi dengan membuat pelanggaran privasi menjadi murah, menguntungkan, dan efektif. Pertama, arahan Eropa tentang perlindungan data. Pada tahun 2018, Komisi Eropa menerapkan GDPR atau Peraturan Perlindungan Data Umum yang bisa dibilang merupakan undang-undang privasi paling penting dalam 20 tahun terakhir. Ini berlaku untuk semua perusahaan dan organisasi yang mengumpulkan, menyimpan atau memproses informasi pribadi warga negara Eropa. Dan perlindungan ini berlaku di seluruh negara dimanapun pemrosesan dilakukan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Eropa bersifat komprehensif, berlaku untuk semua organisasi dan ditegakkan oleh Badan Perlindungan Data di setiap negara untuk menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh warga negara dan secara aktif menegakkan undang-undang privasi. GDPR melindungi berbagai macam informasi identitas dasar, seperti data web, data kesehatan dan genetik, nomor ponsel, nomor paspor, dan lain-lain. Kedua, tantangan internet terhadap privasi. Secara umum, sebagian besar bisnis internet tidak berbuat banyak untuk melindungi privasi pelanggan mereka, dan konsumen tidak berbuat sebanyak yang seharusnya untuk dilindungi diri mereka sendiri. Untuk situs web komersial yang bergantung pada iklan untuk menghidupi dirinya sendiri, sebagian besar pendapatan berasal dari penjualan akses ke informasi pelanggan. Dari perusahaan yang memposting kebijakan privasi di situs web mereka, sekitar setengahnya tidak memantau situs mereka untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan ini. Sebagian besar pelanggan online menyatakan bahwa mereka peduli dengan privasi online, tetapi kurang dari setengahnya membaca pernyataan privasi di situs web. Ketiga, solusi teknis. Banyak browser memiliki opsi "jangan lacak". Untuk pengguna yang telah memiliki opsi browser tersebut, browser mereka akan mengirimkan permintaan ke situs web agar perilaku pengguna tidak dilacak. Tetapi situs web tidak berkewajiban untuk memenuhi permintaan ini. Tidak ada perjanjian industri periklanan online tentang cara menanggapi permintaan "jangan lacak" ini atau saat ini undang-undang apapun yang mewajibkan situs web untuk menghentikan pelacakan, perangkat lunak atau aplikasi enkripsi peramban pribadi pada perangkat seluler memberi konsumen peluang yang kuat untuk setidaknya merahasiakan pesan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nadia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak sistem informasi terhadap hak kekayaan intelektual. Sistem informasi dapat berdampak positif ataupun negatif terhadap hak kekayaan intelektual, tergantung pada bagaimana sistem informasi tersebut digunakan dan diatur. Untuk yang pertama, merek dagang. Sistem informasi dapat membantu pemilik kekayaan intelektual dalam melacak pelanggaran haknya. Misalnya, pemilik merek dagang dapat menggunakan sistem informasi untuk memantau penggunaan merek dagang mereka di seluruh dunia dan melacak pelanggaran merek dagang. Yang kedua, rahasia dagang. Di satu sisi, sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem manajemen informasi perusahaan dapat membantu memperkuat keamanan informasi rahasia dagang. Dalam hal ini, informasi yang dianggap rahasia dapat diberi perlindungan tambahan dengan menetapkan akses terbatas hanya kepada orang-orang tertentu yang membutuhkannya. Namun di sisi lain, sistem informasi juga dapat meningkatkan risiko kebocoran informasi rahasia dagang jika sistem informasi tidak diatur dengan benar atau tidak dijaga dengan baik, maka informasi rahasia dapat diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, hak cipta. Sistem informasi memudahkan orang untuk menyalin dan menyebarkan informasi dengan cepat dan mudah. Hal ini dapat mengancam hak cipta karena orang dapat dengan mudah menyalin dan menyebarluaskan konten atau informasi yang dilindungi.
Yang keempat, paten. Sistem informasi juga dapat memudahkan orang untuk meniru atau mengkloning produk atau layanan yang dilindungi. Penting bagi pemilik perusahaan untuk mengambil tindakan untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dan memastikan bahwa mereka memahami risiko dan tantangan sistem informasi terhadap hak kekayaan intelektual. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik mereka sejalan dengan standar industri dan regulasi yang ada, dan mengambil tindakan proaktif untuk meminimalkan risiko keamanan dan privasi yang terkait dengan sistem informasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Reza. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Genta. Kepada Genta, dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem informasi telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sistem informasi yang pertama yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari adalah komputer terkait masalah kewajiban. Yang kedua, kualitas sistem, data kualitas dan sistem kesalahan. Yang ketiga, kualitas hidup, yaitu ekuitas, akses, dan batas-batas. Balancing daya adalah pusat versus FVS pinggiran. Kecepatan perubahan adalah mengurangi waktu respon terhadap persaingan. Mempertahankan batas, yaitu keluarga, pekerjaan, dan liburan. Dan ketergantungan dan kerentanan. Yang keempat, kualitas hidup, ekuitas, akses, dan batas-batas. Yang pertama, kejahatan komputer dan penyalahgunaan. Yang kedua, pekerjaan, trickle down, teknologi, dan rekayasa ulang kehilangan kekayaan. Yang ketiga, ekuitas dan akses, yaitu meningkatkan perpecahan kelas, ras, dan sosial. Yang keempat, risiko kesehatan bisa disebut dengan RSI, CVS, dan Technitres. Dalam bidang personalia mempunyai dua fungsi pokok sebagai berikut. Untuk menjamin kerjasama dalam pengembangan dan administrasi berbagai kebijaksanaan yang mempengaruhi orang-orang yang membentuk organisasi. Untuk membantu para manajer mengelola sumber daya manusia. Berbagai pendekatan dalam manajemen personalia, konsep dasar manajemen personalia telah dikemukakan. Sebagai pandangan sebut penting agar manajemen personalia dan sumber daya manusia dilakukan dalam perspektif yang benar. Pandangan itu mencakup pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia adalah konsep manajemen yang menilai bahwa peningkatan performa dan juga motivasi dan tenaga kerja bisa terjadi ketika seluruh kebutuhan dari tenaga kerja sudah bisa terpenuhi dengan baik. Yang kedua, pendekatan manajerial. Pendekatan yang bersifat sistematis karena pengolahannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan bersifat dinamis. Yang keempat, pendekatan proaktif jadi fungsi dari sistem informasi yang diterapkan pada bagian personalia adalah untuk sistem informasi tersebut bisa berfungsi sebagai absensi karyawan. Yang kedua, untuk melihat prestasi karyawan. Yang ketiga, untuk melihat golongan karyawan.
Yang keempat, untuk melihat peningkatan aktivitas karyawan ataupun penurunannya dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Genta yang sudah membacakan materi terakhir dari presentasi kelompok 4. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Genta tadi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator dari awal sampai akhir mengucapkan terima kasih dan juga maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.